Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kandi Aprilia Wulandari, NIM J1B019105, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Irigasi Digital. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hidroponik. Yang pertama, sistem sumbu. Kelebihan sistem sumbu: 1. Biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. 2. Bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. 3. Frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang, dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. 4. Tidak tergantung listrik sehingga biaya relatif lebih murah. 5. Mudah untuk dipindahkan. Kekurangan sistem sumbu: 1. Jumlah tanaman yang dihidroponikan apabila berjumlah banyak, maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. 2. Hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. 2. Sistem rakit apung. Kelebihan sistem rakit apung: 1. Biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. 2. Bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. 3. Perawatannya tidak sulit. 4. Tidak bergantung pada kondisi kestabilan berikut ketersediaan listrik, sehingga bisa lebih hemat pengeluaran. 5. Lebih hemat dari air dan nutrisi. Kekurangan sistem rakit apung: 1. Rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. 2. Akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. 3. Kadar oksigen yang sedikit meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam dalam larutan nutrisi, sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu proses fotosintesis. 3. Sistem NFT. Kelebihan sistem NFT: 1. Sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. 2. Dengan sistem NFT, masa tanam tanaman menjadi lebih singkat, sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak dibanding sistem hidroponik konvensional. 3. Perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam satu tempat atau wadah, sehingga tidak perlu mengecek berulang kali karena dengan sekali melihat, maka kita akan mengetahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. 4. Sistem NFT mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi, sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Kekurangan sistem NFT: 1. Perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal meskipun banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. 2. Tidak cocok untuk pemula. NFT membutuhkan ilmu, kemampuan, dan ketelitian agar dapat berhasil. 3. Bergantung pada listrik. 4. Rentan terhadap penyakit. 4. Sistem irigasi tetes. Kelebihan sistem irigasi tetes: 1. Waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. 2. Akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. 3. Terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. 4. Penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Kekurangan sistem irigasi tetes: 1. Modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi. 2. Diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman. 3. Perawatan harus intensif. 4. Permasalahan pada sistem pengairan, maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian. 5. Sistem EBB and Flow System. Kelebihan sistem EBB and Flow System: 1. Tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. 2. Suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. 3. Mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Kekurangan sistem EBB and Flow System: 1. Biaya pembuatan cukup mahal. 2. Tergantung pada listrik. 3. Kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awalnya. 6. Aeroponik. Kelebihan sistem aeroponik: 1. Mampu mengendalikan akar tanaman. 2. Mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah.
3. Keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman. 4. Tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periode yang pendek. 5. Dapat dijadikan sebagai media eksperimen sebab adanya variabel yang dapat dikontrol sehingga dapat memungkinkan hasil tanaman high planting density. Kelemahan sistem aeroponik: 1. Memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal. 2. Sangat tergantung pada energi listrik. 3. Mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Sekian video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.